beasiswa LPDP jalur Budi DN atau beasiswa untuk dosen Indonesia tahun 2019, dan seperti yang diceritakan disampaikan oleh moderator tadi, saya saat ini sedang berkuliah di Universitas Negeri Surabaya, jurusan Pendidikan Bahasa dan Sastra. Jadi di sini saya akan berbagi pengalaman kepada semua teman-teman di sini yang tertarik untuk mengikuti beasiswa LPDP yang ingin meraih mimpinya kuliah ke jenjang yang lebih tinggi. Sebelumnya lagi saya ucapkan terima kasih kepada Polda Kalimantan Selatan yang telah memberikan kesempatan kepada saya untuk bercerita di sini. Oke, lanjut saja. Jadi di sini saya mengucapkan satu kalimat, LPDP penyelamat mimpiku. Jadi dari kalimat ini saya ingin mengatakan banyak terima kasih kepada LPDP karena LPDP adalah penyelamat mimpi. Jadi saya itu mempunyai mimpi untuk melanjutkan kuliah ke jenjang yang lebih tinggi. Sejak kecil mungkin saya itu paling hobi yang namanya belajar ya, apalagi sekolah. Jadi dalam hati itu ingin selalu terus melanjutkan pendidikan. Dan salah satunya itu ya sampai ke batas akhir pendidikan tertinggi S3. Tapi kan untuk kuliah itu kita memerlukan banyak modal yang sangat banyak ya. Jadi mungkin kita mampu, mungkin kalau ada sebagian orang yang bisa mampu untuk kuliah dengan biaya sendiri, tapi alangkah lebih baiknya saat ada fasilitas dari negara yang ingin membiayai kita kuliah, lebih baik diterimalah kesempatan itu. Jadi kita harus mengejar mimpi itu dengan sarana atau media yang sangat tepat. Salah satunya adalah LPDP. Jadi itu adalah salah satu penyelamat sekali. Jadi saya itu mengutip dari kata-kata R.A. Kartini ya, di sini dia mengatakan teruslah bermimpi sampai diulang 2 kali. Berarti artinya sebuah mimpi itu pasti akan terwujud. Jadi jangan pernah ragu untuk bermimpi. Jadi bermimpilah selama engkau dapat bermimpi. Jadi aku percaya sekali dari kecil suka bermimpi, dan sampai saat ini akhirnya semua mimpi-mimpi itu akhirnya bisa terwujud. Kemudian loh, beasiswa LPDP ini, kuliah S3 itu kalau dilihat dari segi materi itu tentu sangat memerlukan banyak biaya ya, karena saat kita nanti lulus itu sangat dituntut untuk publikasi, salah satunya itu Scopus, dan itu sangat-sangat banyak biayanya. Coba pikir aja, kita sudah harus berpikir berat, masa kita harus memikirkan biaya lagi. Jadi langkah yang paling tepat untuk ke studi lanjut, apalagi di tingkat S3 itu adalah mendapatkan beasiswa. Jadi sini saya akan memberikan sepintas apa saja sih yang dapat diterima dan disediakan oleh LPDP dananya itu. Nah, jadi LPDP itu mencakup semua komponen pembiayaan. Jadi intinya nanti saat kita kuliah itu kita tidak perlu pusing lagi memikirkan karena semua itu ditanggung oleh LPDP. Jadi kita fokusnya cuma mikir jadinya gitu. Jadi ini di sini ada biayanya, yaitu biaya pendidikan. Dana pendaftaran juga ditanggung, SPP, tunjangan buku per tahun ini loh nominalnya itu sekitar 10 juta. Jadi sangat banyak sekali. Bayangkan beli buku 10 juta itu dapat berapa? Nah, itu ditanggung oleh LPDP, bantuan disertasi, seminar, kemudian biaya pendukung lainnya semuanya juga ditanggung, dan bahkan ada dana keluarga di sini bagi yang kuliah doktoral. Jadi dana keluarga ini berjumlah sekitar 25% dari dana hidup bulanan yang diterima. Jadi dana hidup bulanan itu tergantung kotanya ya. Misalnya saya contoh saya di Surabaya itu sekitar 4 juta. Jadi kalau kita membawa keluarga maka akan dapat 1 juta per orang. Nah, jadi kan lumayan sekali gitu tuh untuk membantu memfasilitasi biaya kita, keperluan kita saat berkuliah. Nah, kemudian
saat ini kan LPDP sedang membuka nih beasiswa lagi. Jadi pembukaannya kemarin itu tanggal 2 Mei sampai nanti penutupannya tanggal 30 Juni. Jadi bagi teman-teman semua yang tertarik untuk mendapatkan beasiswa LPDP ini masih banyak kesempatan untuk mendaftar. Jadi sedikit cerita ya, waktu saya mengikuti seleksi LPDP itu kemarin waktu dapat pengumumannya itu cuman ada waktu sekitar 15 hari untuk mempersiapkan semua berkas-berkas pendaftaran. Jadi saya ingin menyampaikan pesan bahwa jangan dilihat dari waktunya yang sebentar untuk persiapan, tapi tekad dan niat kita saat kita ingin mendapatkan apa yang kita inginkan tersebut. Nah, jadi bagi teman-teman yang ingin, ini masih bisa. Jadi kita bisa masuk ke situs ini untuk bisa masuk enggak ya? Nah, jadi sini saya mau menyampaikan beberapa jenis-jenis beasiswa yang bisa diikuti oleh teman-teman semua sesuai dengan latar belakang pendidikannya atau minat dan bakatnya. Aduh, agak loading ya, tidak semulus waktu saya uji coba tadi. Tunggu sebentar ya. Jadi teman-teman nanti LPDP itu menyiapkan berbagai macam jalur beasiswa seperti moderator tadi, Sejahtera Berprestasi ya, Desi. Itu kalau Betul Kak, saya program iya itu hanya ada di tahun 2019. Saat ini tidak ada lagi jalur program Prasejahtera Berprestasi, tapi hanya Prasejahtera saja. kalau Prasejahtera Berprestasi itu sambungan dari bidik misi ya, kalau nggak salah ya? Enggak, beda. Kalau tahun 2019 itu beda jalur. Oh iya, terima kasih. Jadi dalam situsnya ini kita bisa melihat bahwa di sini banyak jenis-jenis beasiswa yang bisa teman-teman ikuti ya. Jadi ini LPDP sekarang sedang bekerja sama dengan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan sehingga memunculkan beragam beasiswa-beasiswa baru. Jadi teman-teman sini bisa memilih tergantung apa minat dan bakat yang diinginkan. Nah, jadi ada beasiswa S1 bahkan sekarang bagi guru-guru yang belum S1 untuk tenaga kependidikan. Jadi di sini juga ada beasiswa S2, PDP, beasiswa dalam negeri dan luar negeri. Jadi ini tergantung minat dan bakat serta bidang studi yang digeluti oleh teman-teman semua. Nah, kemudian hal pertama yang saya lakukan ketika ingin daftar LPDP itu adalah melakukan persiapan pendaftaran seperti yang saya ceritakan di awal tadi, bahwa saya melakukan persiapan pendaftaran itu sekitar 15 hari. Jadi ada dua hal yang saya harus siapkan waktu pendaftaran itu. Yang pertama adalah mempersiapkan berkas pendaftaran. Jadi ini sangat penting sekali. Jadi teman-teman harus mempersiapkan berkas-berkas ini. Jadi ini yang waktu dulu ya, waktu saya di tahun 2019 itu. Jadi ini yang berkas-berkas yang harus disiapkan dan diunggah di akun yang tersebut, yaitu proposal penelitian. Jadi untuk S3 itu ada proposal penelitian ya. Proposal penelitian ya berisi rencana penelitian yang akan kita lakukan. Jadi proposal penelitian ini nantinya akan ditanyakan oleh pewawancara pada waktu tes wawancara. Jadi akan dikulik-kulik tuh di proposal penelitian. Jadi kalian harus menentukan dulu rencana penelitian kalian apa nantinya. Kemudian ijazah bagi mau yang S2, S1 ya, kalau S3 ya S2, transkrip, sertifikat bahasa yang dipersyaratkan dan masih berlaku. Jadi sertifikat bahasa asing ini
sesuai dengan persyaratan yang ada di bookletnya LPDP. Jadi tergantung kita tujuannya kemana. Dalam negeri sih pakai TOEFL ya, ya pakai TOEFL ya saya kemarin. Kemudian ada surat pernyataan sesuai format LPDP. Jadi ini ada surat pernyataannya yang bisa di-download. Kemudian karena saya itu dosen, jadi harus ada izin dari pimpinan. Jadi saya waktu itu mengurus izin ini bolak-balik. Kemudian karena saya dosen PTS juga ke Kopertis mengurusnya dalam waktu 1 minggu 2,5 bulan itu mengurus izin ini lumayan. Kemudian ada LOE ya. LOE. Jadi ini juga persyaratan beasiswa terbaru untuk dosen Indonesia yang baru dibuka ini, yaitu beasiswa pendidikan dosen perguruan tinggi. Itu diperlukan LOE duluan untuk persyaratan pendaftaran. Kemudian yang pasti KTP, surat keterangan dari rumah sakit, kemudian surat rekomendasi dari pimpinan. Jadi surat rekomendasi ini adalah dari atasan atau rekan sejawat yang berisikan bagaimana kemampuan kita nantinya isinya itu. Kemudian proposal studi. Nah, proposal studi ini kalau sekarang itu berubah ya menjadi apa tuh? Statement apa? Jadi esai, Kak. Oh iya, jadi esai. Konsentrasi. Ya, jadi kalau saya itu dulu waktu membuat proposal studi itu saya bercerita mengenai pokoknya saya bercerita tentang hal-hal jujur yang pernah saya alami, apa saja mimpi-mimpi saya. Jadi proposal studi ini berisikan tentang kehidupan kita, keseharian kita, prestasi kita, dan apa-apa harapan kita untuk Indonesia, untuk kampus kita dan untuk diri kita sendiri. Jadi saya waktu membuat proposal studi ini banyak melihat YouTube ya, konten-konten dari awal terdahulu untuk mendapatkan inspirasi karena ini tidak ada panduannya jelasnya ya waktu itu. Jadi saya mendengar-dengar sharing dari awal terdahulu. Kemudian yang terakhir surat keterangan bebas narkoba. Nah, jadi semua kelengkapan ini harus ada saat kita ingin mendaftar. Nah, yang kedua adalah membuat akun pendaftaran ya, seperti tadi juga membuat akun pendaftaran ya berarti kita masuk ke sini. Nah, setelah masuk di sini pilih aja tadi mau mendaftar di mana. Ya, jadi di sini kalau belum punya akun maka buat akun dulu. Nah, seperti itu ya. Nah, jadi dua hal ini yang harus kita persiapkan saat ingin mendaftar LPDP. Nah, kemudian setelah pendaftaran, kemudian kita memasuklah ke dalam tahap seleksi. Jadi dalam LPDP itu ada 3 tahap seleksi. Jadi ada seleksi administrasi, kemudian ada seleksi berbasis komputer atau SBK, dan seleksi wawancara. Jadi kita mengikuti 3 tahapan ini untuk bisa memperoleh beasiswa LPDP ya. Jadi kita akan bahas satu-satu di sini. Jadi seleksi administrasi. Jadi seleksi administrasi ini ya apa yang kita unggah di akun pendaftaran tadi. Nah, ini juga harus diperhatikan, semua harus ada kata berhasil diunggah seperti ini. Jadi kemudian setelah itu kita juga harus ngecek apakah file itu memang benar-benar terunggah secara benar, karena ada kasus yang salah satu kasus dari teman saya itu karena dia mungkin ada kegagalan sistem waktu mengunggah itu akhirnya dinyatakan tidak lulus. Jadi persyaratan berkas pertama ini juga sangat penting. Jadi harus berhasil diunggah, harus dipastikan karena ini menentukan untuk langkah selanjutnya. Nah, kemudian setelah seleksi administrasi ini nanti ada pengumuman, contohnya ya seperti ini ya. Nah, ini saya
hilang ya pengumuman waktu yang lulus tes itu, tapi intinya sama seperti ini, di akun nanti akan bertulis seperti ini, selamat Anda telah lulus seleksi administrasi. Nah, setelah selamat lulus seleksi administrasi itu kita bisa lanjut ke tahap selanjutnya, yaitu seleksi berbasis komputer. Jadi seleksi berbasis komputer ini diadakan di tempat-tempat yang telah ditentukan sesuai dengan undangan yang diberikan. Jadi waktu itu saya seleksinya di Surabaya karena pada waktu itu untuk doktoral, program doktoral itu tidak bisa SBK-nya di Kalimantan. Jadi SBK-nya itu ditentukan bahwa di Surabaya begitu. Jadi akhirnya saya terbanglah ke Surabaya untuk melakukan seleksi berbasis komputer ini. Jadi dalam seleksi berbasis komputer itu ada 3 rangkaian. Yang pertama itu tes potensi akademik sekitar 90 menit. Jadi dalam tes potensi akademik ini ya berisikan kayak soal matematika, kemudian kayak bahasa, pokoknya kayak kita tes potensi akademik lah kalau pernah tes kayak seperti masuk perguruan tinggi gitu. Nah, kemudian ada soft kompetensi atau bagaimana tes kepribadian kita itu selama 30 menit. Dan yang terakhir on the spot writing. Ini masih ya? Masih kan? Untuk yang tahun 2000. Untuk tahun ini tes potensi akademik dan wawasan kebangsaan, Kak. Jadi on the spot-nya itu, on the spot writing itu nggak ada lagi. Oh iya, on the spot writing ini lumayan membuat tegang. Bayangkan kita disajikan, waktu itu saya cerita ya, disajikan dengan topik-topik yang sama sekali belum tentu kita tahu ya kan secara acak. Jadi untuk persiapan tes ini saya dulu sering ikut grup-grup WA yang membahas tentang soal-soal ini, bahkan banyak sekali saya koleksi tema-tema dari on the spot ini. Pokoknya katanya biasanya ini yang keluar, jadi pelajari semuanya agar, tapi nyatanya di lapangan ketika on the spot tetap juga tegang, jadi nggak tahu mau nulis apa karena dia kan waktu itu kita kayaknya tertekan, apalagi lihat sebelah sudah, aduh aku belum, terus saking hektiknya lah teman-teman di sebelah itu bunyi keyboardnya aja bikin saya tidak konsen, apa yang diketik itu cepat sekali ngetiknya. Jadi waktu ini alhamdulillah sekali kalau begitu, kalau tidak ada lagi tes ini berarti lebih mempermudah. Nah, kemudian seperti seleksi administrasi tadi, setelah selesai melakukan seleksi berbasis kompetensi komputer ini atau SBK ini, kita menunggu lagi pengumuman. Jadi pengumumannya seperti tadi lagi, nanti di email dan juga di akun akan ada tulisan selamat Anda lulus ini SPK. Nah, setelah selesai itu kita nantinya akan menerima undangan. Nah, jadi saat kita itu lulus dari tahap berikutnya, kita akan masuk ke dalam seleksi wawancara. Jadi di email kita akan mendapatkan tata tertib atau peraturan dari seleksi tersebut. Nah, jadi pokoknya LPDP itu memberi panduan yang sangat jelas bagi kita langkah-langkah atau step-step apa yang harus kita lakukan. Jadi tenang saja, tidak akan bakal ketinggalan. Yang penting email yang kita berikan itu aktif dan selalu kita pantau. Nah, jadi dalam seleksi wawancara ini ada 2 tahapan seleksi wawancara. Saya itu dulu, jadi dalam seleksi wawancara itu satu itu ada 3 orang pewawancara yang sama sekali kita tidak tahu siapa yang bidangnya ini, siapa pakarnya ini. Jadi tapi intinya dalam 3 orang ini, 1 orang itu adalah yang akademik atau sesuai dengan bidang kita, yang kedua itu adalah psikolog, dan yang ketiga itu katanya dari tim ahli LPDP. Jadi 3 orang ini akan mengulik semua yang kita tulis di dalam berkas-berkas tadi, contohnya kayak proposal studi, proposal
penelitian. Jadi kita harus menguasai. Nah, kemudian salah satu trik yang saya pelajari dari awal terdahulu, bahwa waktu seleksi wawancara itu kita harus bawa banyak berkas. Jadi intinya kayak bawa tentengan banyak gitu loh, biar terkesan kita itu memang banyak prestasi, kemudian gelarlah semua di depan itu kalau bisa. Jadi saya kemarin itu kayak mau jualan baju banyak, 2 tentengan, ya badan kan kecil, banyak tentengan, jadi saat di depan, dan ternyata memang benar para pewawancara itu loh menanyakan, dari list-list itu mana kamu pernah bikin buku, mana bukunya. Nah, kemudian kalau kita tidak membawa kan, Pak ketinggalan Pak di rumah. Nah, itu pewawancara bisa aja tidak percaya, apalagi salah satunya itu kan psikolog ya. Nah, dia akan sangat membuat kita itu ya kasarnya tertekan lah, dan akhirnya mungkin ngeblank. Jadi kita harus punya persiapan yang mantap waktu seleksi wawancara ini, karena dia akan sangat menyerang pertahanan kita. Jadi tidak jarang dari cerita-cerita yang saya dengar itu banyak award yang menangis pada saat seleksi wawancara ini, karena wawancaranya menanyakan hal-hal yang sangat pribadi. Saya aja waktu itu macam-macam yang ditanyakan. Salah satu pertanyaannya ini, orang Kalimantan itu kan katanya banyak punya kebun apa tuh? Kebun minyak tuh, sawit. Kok kamu ikut beasiswa? Harusnya bisa biaya sendiri. Jadi saya kan, masa Pak, nggak semua orang Kalimantan loh yang punya kebun itu. Nah, jadi dia kayak menjatuhkan mental kadang-kadang, tapi kita harus percaya diri dan yakin bahwa kita itu bisa menjawab semuanya karena kita memang punya kemampuan itu. Nah, kemudian di seleksi wawancara 2 itu 1 orang. Jadi orang ini kalau nggak salah info-infonya ya, itu dari Business Intelligence gitu ya. Ya, jadi di seleksi wawancara 2 ini dia lebih ke arah pertanyaan tentang wawasan kebangsaan. Jadi menanyakan mengenai bagaimana cinta tanah air dan hal-hal yang berhubungan dengan Pancasila tentunya. Jadi di wawancara 2 ini kalau kita tidak mengetahui mengenai dasar-dasar negara atau tentang Pancasila, mungkin pasti akan tidak bisa menjawab pertanyaannya, dan ini merupakan salah satu poin penting dalam seleksi wawancara ini. Nah, nyasar. Nah, jadi tadi setelah itu tadi ada pengumuman, setelah kita melakukan seleksi wawancara 2 itu, akhirnya nanti terakhir ya tadi di akun kita akan dapat selamat Anda telah lulus seleksi. Nah, jadi setelah lulus seleksi substansi ini atau seleksi wawancara ini, artinya kita sudah jadi calon penerima beasiswa LPDP ya kan. Kemudian tinggal menunggu jadi tinggal menunggu undangan untuk mengikuti PK. Ya, PK. Nah, PK ya kan. Nah, jadi PK ini ada sedikit cerita tentang PK ini ya. Jadi PK itu kan sebenarnya menunggu urutan giliran ya kan. Tapi waktu itu saat saya menerima beasiswa LPDP itu sudah menjalani perkuliahan. Jadi katanya sih LPDP itu sangat terbuka akan masukan atau permintaan dari awardingnya, sehingga waktu itu memberanikan dirilah untuk kirim email ke sini untuk minta PK lebih cepat gitu. Jadi alhamdulillah waktu itu dikabulkan dan saya masuk ke PK 154. Jadi saya sama satu PK sama si Rizka pembicara di sini, dan kami hanya 2 orang dari Kalsel di PK 154 di antara orang-orang lainnya. Jadi teman-teman semua kita harus mengikuti seleksi ini supaya lebih banyak award dari Kalsel bisa bersaing dengan teman-teman di luar pulau lainnya gitu. Jadi banyaklah nanti akhirnya. Nah, ini pokoknya saat PK itu hal-hal yang sangat menyenangkan
berasa muda kembali karena berkumpul dengan banyak orang muda dan sangat-sangat berprestasi. Dan kebetulan di PK 154 itu kumpulannya orang yang banyak kuliah di luar negeri waktu itu. Wah, saya aja, aduh, kok pintar-pintar semua, berasa minder berada di situ dan berasa sangat luar biasa gitu, speechless mendengar semua prestasi mereka dan aku berada di situ begitu. Nah, pokoknya lulus beasiswa LPDP itu suatu kebanggaan, pembuktian bahwa pada diri kita bahwa kita itu bisa sama seperti yang lain. Nah, jadi ini penutup ya, saya punya 10 tips and trick untuk ya teman-teman yang kira-kira berniat mengikuti seleksi beasiswa LPDP. Yang pertama itu tekad yang kuat. Jadi kita harus mempunyai tekad yang kuat, keyakinan yang sangat tinggi bahwa aku bisa. Jadi itu ditanamkan sejak dalam diri kita itu bahwa orang lain aja bisa, kenapa aku tidak? Itu yang selalu saya tanamkan dalam diri saya, bahwa kita pasti bisa. Tekad harus kuat. Yang kedua, penuhi persyaratan seleksi administrasi. Dan ini adalah poin pertama yang sangat-sangat harus dipenuhi karena akan menentukan kita masuk ke tahap-tahap selanjutnya. Jadi ini harus sangat krusial sekali ya. Kemudian tentukan pilihan jurusanmu. Jadi pilihlah jurusan yang memang benar-benar tepat dan sesuai. Jangan sampai nanti memang sih bisa pindah-pindah, tapi itu akan membuat urusan yang ribet lagi ya kan. Jadi tentukan pilihan jurusan sejak sekarang sehingga nanti bisa membuat proposal penelitian yang bagus. Jadi waktu kita tes wawancara kita bisa menguasai apa yang ingin kita teliti. Kemudian tentukan universitas juga, itu sama seperti jurusan tadi, sangat menentukan. Tingkatkan TOEFL dan IELTS. Ini saya kurang bisa yang menyebutkannya, baca saja. Nah, tingkatkan ini, itu sangat penting. Kemudian persiapkan sertifikasi bahasa dan LOA, itu juga poin yang sangat penting. Kontribusimu untuk bangsa, jadi kita harus tahu kontribusi kita untuk bangsa karena nanti akan ditulis di proposal studi atau esai tadi dan juga nanti akan ditanyakan di tes wawancara. Siapkan visi dan misi, jadi harus jelas apa yang kita tulis, percaya diri, dan yang pasti adalah berdoa. Berdoa adalah suatu hal yang sangat penting karena dengan doa semua hal bisa dirubah. Oke. Kira-kira itu saja yang bisa saya sampaikan. Terima kasih atas perhatiannya. Kalau ada yang ingin bertanya lebih lanjut, nanti bisa di sesi pertanyaan.